Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulida Reka Bagustiawan. Saya dari kelas A S1 Tourism 227156. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu penting. Kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Nah, apa sih itu manajemen bakat? Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Dan untuk analisis pekerjaan, definisinya adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Lalu, deskripsi pekerjaan itu sendiri adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyeliaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Lalu untuk spesifikasi pekerjaan itu sendiri adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Lalu untuk informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan adalah pertama, aktivitas kerja. Lalu ada perilaku manusianya. Ketiga, mesin, alat-alat perlengkapan dan bantuan kerja. Keempat adalah standar kerja atau yang dimaksud di sini adalah SOP, standar operasional pekerjaan. Nah, untuk poin 5, konteks pekerjaannya. Keenam adalah persyaratan manusianya. Lalu, kegunaan informasi analisis pekerjaan ini apa sih sebenarnya? Nah, analisis pekerjaan ini digunakan untuk perekrutan dan seleksi. Kedua, untuk pemenuhan IIO. Ketiga, penilaian kerja. Keempat, kompensasi. Dan kelima, untuk pelatihan. Nah, untuk melakukan analisis pekerjaan ini tentunya ada 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan ini. Yang pertama adalah, langkah pertama ini memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Nah, kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Untuk ketiga adalah memilih posisi representatif. Langkah keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Lalu untuk langkah kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor atau dengan atasan. Nah, untuk langkah terakhir, langkah keenam adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu untuk metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan ini dimulai dari wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu dilanjutkan dengan kuesioner. Dilanjutkan lagi dengan catatan harian atau log peserta. Lalu untuk yang terakhir dilanjutkan dengan teknik analisis meliputi kuantitatif seperti kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerjanya. Nah, begini untuk langkah-langkah menulis deskripsi pekerjaan adalah setidaknya mencakup beberapa hal, antara lain pertama, identifikasi pekerjaan. Kedua, rangkuman pekerjaan. Ketiga, tanggung jawab dan tugas. Keempat, otoritas pemegang jabatan. Kelima, standar kinerja. Keenam, kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaannya. Nah, menurut di sini penjelasan ini adalah menulis spesifikasi pekerjaan itu harus dengan spesifikasi untuk personal terlatih versus tidak terlatih. Hal ini untuk menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, pengendaraan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Nah, untuk selanjutnya adalah spesifikasi berdasarkan penilaian. Lalu spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Lalu ada matriks persyaratan pekerjaan. Nah, manajemen bakat ini
adalah berguna sebagai pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, manajemen bakat pada umumnya ini menjelaskan bahwa bagaimana kita memetakan para pekerja atau para pendaftar kerja dari bagaimana karakter dan skillnya dalam pekerjaan posisi yang akan dia tempati. Apakah bisa match atau sesuai passionnya, atau mereka perlu dilatih lagi untuk fit and proper untuk match dengan posisi yang akan ditempati oleh pendaftar pekerja ini, begitu. Nah, untuk contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia ini berbentuk seperti piramida. Yang pertama di atas sendiri adalah peran, kedua pengetahuan dan skill, ketiga kompetensi dasar meliputi kompetensi personel, interpersonel, dan SDM, business management. Untuk piramida yang pada level bawah, di sini ada model kompetensi, profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana perencanaan personel dan perekrutan. Kita masuk ke chapter 5, chapter selanjutnya. Tujuannya untuk pembahasan kita pada kali ini adalah menjelaskan teknik-teknik utama yang digunakan dalam perencanaan dan peramalan pekerjaan. Kedua, menjelaskan dan memberi contoh perlunya perekrutan yang efektif. Ketiga, mendeskripsikan sumber utama kandidat internal. Keempat, menyebutkan dan mendiskusikan sumber kandidat luar. Kelima, menjelaskan cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Keenam, mendiskusikan pedoman praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi, begitu. Nah, perencanaan dan peramalan angkatan kerja ini merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja ini. Yang pertama adalah meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerjanya. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Lalu, untuk peramalan kebutuhan personil dari permintaan tenaga kerja itu sendiri, yang pertama ini ada analisis tren atau studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan, atau forecasting lah, seperti itu. Nah, lalu ada analisis rasio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal sebab akibat seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual, begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah meramalkan bagaimana penawaran kandidat dari dalam. Nah, untuk penjelasan meramalkan penawaran kandidat dari dalam ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama adalah inventory kualifikasi atau keterampilan, yaitu catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan dan sebagainya dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Lalu ada bagian pengganti personel, yaitu adalah catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Nah, untuk selanjutnya adalah meramalkan penawaran kandidat dari luar. Yang tadi adalah kandidat dari dalam, yang sekarang adalah kandidat dari luar. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja. Kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten, yaitu dengan kita memberi syarat bagaimana posisi pekerjaan itu, dan nanti kandidat yang dari luar bisa difilter oleh syarat-syarat yang kita berikan. Lalu ada perencanaan suksesi. Di sini perencanaan suksesi itu merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisator untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah. Ya, ini pertama adalah
mengidentifikasi kebutuhan kunci. Kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Dan ketiga, menilai serta memilih. Lalu ada sumber kandidat internal. Yang pertama adalah lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Kedua, lebih berkomitmen. Yang selanjutnya adalah moral, lebih meningkatkan jika dipromosikan. Dan untuk yang terakhir adalah lebih sedikit orientasi dan pelatihan, pengumuman pekerjaan dan mempekerjakannya kembali begitu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada sumber kandidat dari luar. Ada perekrutan informal dari pasar pekerja tersembunyi. Lalu ada merekrut via internet, via media sosial. Lalu ada agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja, dan agensi swasta. Lalu ada pekerja temporer atau part-time, paruh waktu. Ada perekrut eksekutif dan perekrutan perguruan tinggi dari kampus-kampus. Lalu untuk merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, kita harus merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, serta merekrut pekerja berusia lanjut, dan merekrut pekerja dengan disabilitas. Ini untuk memenuhi angkatan kerja yang lebih bervariasi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih semuanya. Bye.